Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 ya. Membahas sirah nabawiyah kronologis yang insya Allah kita bahas dari awal Rasulullah sebelum lahir hingga beliau meninggalkan kita semuanya. Dari itu, untuk mempersingkat waktu, mangga Teh Rahiwati waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman 'amalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu perang Bani Qainuqa. Perang ini terjadi setelah perang Badar Kubro ya, yang kemarin di hari Senin sudah di hari Ahad ya sudah kita bahas. Baik, saya izin untuk off cam dan izin untuk share screen terlebih dahulu. Saya persiapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke perang Bani Qainuqa. Jadi Bani Qainuqa ini dia adalah salah satu kabilah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah dan telah melaksanakan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara saat itu. Gitu. Jadi pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, kemudian menjadi kepala negara, ya. Kita tahu bahwa dalam sejarahnya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, kemudian diangkat sebagai kepala negara, orang yang kemungkinan diangkat menjadi kepala negara itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Nah, kemudian pasca kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dengan kedengkian, kemudian dia menjadi salah satu orang munafik yang dia mengatakan bahwa dia telah berislam, namun pada kenyataannya dia senantiasa memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, siapakah itu Bani Qainuqa ya? Jadi dia adalah sekelompok orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ya. Mungkin sebelumnya telah dibahas oleh ini ya Kang Rizal bahwa ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi saat itu. Dan pasca kemenangan Nabi dan para sahabat dan para syuhada di medan jihad pada perang Badar Kubro, kebencian orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin ya, terutama terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin kuat gitu. Ditandai dengan apa nih? Di sini ada seorang laki-laki namanya Syas bin Qais. Dia adalah seorang tokoh Yahudi yang penuh dengan kebencian gitu ya. Jadi suatu saat dia itu lewat di depan kaum muslimin ya, dan dia melihat bahwa kaum muslimin terutama dari suku Aus dan Khazraj mereka semakin kompak, kemudian mereka semakin akrab gitu, dan timbul di dalam hatinya itu kedengkian bahwa dia bilang tidak boleh kaum muslimin itu seperti itu. Justru kaum muslimin itu harus berpecah belah. Nah, kita bisa melihat dari ternyata memang dari nenek moyangnya sendiri ya, dari kakek moyangnya sendiri, orang-orang Yahudi itu punya kebencian yang sangat mendalam terhadap kaum muslimin, bahkan hingga hari ini gitu. Hingga hari ini mereka sangat membenci kaum muslimin. Nah, saking akrabnya suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya mereka itu terus berperang, akhirnya
Nah, Siyas bin Qais ini dia adalah seorang tokoh, dia mengutus seorang pemuda Yahudi untuk menghampiri orang-orang muslim dan duduk bersama kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, lantunkanlah di antara mereka itu syair-syair yang pernah mereka ucapkan secara terbalas-balasan. Tentang apa? Tentang perang Buat gitu ya. Tentang perang Buat yang telah mereka alami dahulu. Nah, sehingga ketika orang-orang Ansor orang suku Aus dan Khazraj itu mereka mendengar syair-syair yang dibawakan oleh pemuda Yahudi ini, timbul lagi dalam hati mereka rasa dendam gitu ya, rasa benci yang lainnya, sehingga mereka hampir-hampir saling membunuh gitu karena terpancing oleh syair-syair yang oleh kafir Yahudi ini gitu. Nah, kemudian disampaikan gitu ya berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang-orang Aus dan Khazraj, wahai kaum muslimin, Allah, Allah, mengapa masih ada seruan-seruan jahiliyah? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Setelah Allah menunjuki kalian untuk memeluk Islam, memuliakan kalian, memutuskan urusan jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati kalian dengan Islam. Itu yang Nabi SAW katakan kepada mereka. Kemudian qadarullah orang-orang dari suku Aus dan Khazraj saat itu mereka bertaubat kepada Allah, mereka menyadari bahwa bisikan-bisikan tadi, gitu, syair-syair tadi itu berasal dari tipu daya setan, sehingga mereka kembali saling memaafkan dan saling berpelukan. Itu diantara salah satu gambaran kelicikan orang Yahudi, terutama Bani Qainuqa ini. Kemudian yang kedua, orang Yahudi ini mempersulit penghidupan kaum muslimin yang memiliki kaitan dengan mereka. Jadi kalau ada orang muslim yang bekerja kepada mereka, maka gajinya ditahan. Kalau ada yang punya hutang kepada orang muslim, ya, orang Yahudi punya hutang, mereka mengatakan tidak akan membayar hutang kami ya, sebelum kalian kembali kepada agama nenek moyang kalian, katanya seperti itu. Jadi, dan dia bilang, kalau kalian masih beragama Islam, maka kami telah terputus hubungan kami dengan kalian, dan kami punya hutang terhadap kalian. Jadi, tidak membayar hutang. Kemudian, ini dia selalu melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Itulah di antara gambaran kelicikan Bani Qainuqa ini. Nah, kemudian pasca kemenangan kaum muslimin di perang Badar tadi, gitu ya, dengan kedengkian yang sangat tinggi kepada kaum muslimin yang mendapatkan kemenangan, maka mereka akhirnya memiliki niat untuk melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, ya, untuk menjaga keamanan gitu, dan lain-lain. Kemudian mereka senantiasa mengolok-olok dan mengejek, kemudian mengganggu kaum muslimah dan mempersempit penghidupan orang-orang di Madinah. Jika ada orang Madinah ada butuh sesuatu kepada mereka, mereka tutup pintu mereka, gitu. Kenapa mereka itu sangat membantu bagi orang-orang Madinah, gitu, dan Nabi SAW itu mengadakan perjanjian dengan mereka. Di antara kekuatan Bani Qainuqa ini adalah mereka adalah sebagai pengrajin perhiasan, sebagai padai besi, kemudian membuat perkakas dan berjana, sehingga di antara orang-orang Bani Qainuqa ini mereka memiliki banyak ahli membuat peralatan perang, gitu ya, dan itu sangat membantu bagi kaum muslimin saat itu. Kemudian mereka memiliki 700 pasukan perang. Itu. Nah, di antara perjanjian-perjanjian Bani Qainuqa ya, yang dibuat dengan kaum muslimin diantaranya adalah untuk menjaga keamanan. Namun Bani Qainuqa dia adalah orang Yahudi yang sangat dengki, gitu ya. Dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan ya
orang-orang Yahudi itu di pasar Bani Koinoko, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai semua orang Yahudi, masuklah Islam sebelum kalian mengalami seperti yang dialami orang-orang Quraisy. Nah, apa yang dijawab oleh orang-orang Yahudi ini? Mereka mengatakan, wahai Muhammad, janganlah engkau terperdaya oleh dirimu sendiri hanya karena engkau telah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu cara berperang. Andaikan saja engkau berperang dengan mereka, engkau akan tahu bahwa kamilah orangnya. Engkau belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti kami. Gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka menyombongkan diri mereka. Mereka mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang lebih kuat daripada orang-orang Quraisy yang engkau kalahkan. Seandainya engkau berperang dengan kami, niscaya engkau kalah. Gitu. Itu yang dikatakan orang Yahudi kepada Nabi SAW. Mendengar itu, Nabi SAW merasa marah, gitu ya. Hanya saja tidak melakukan apa-apa karena masih ada perjanjian, gitu. Nah, kemudian Nabi SAW memiliki insting, gitu ya, bahwa mereka memang telah melanggar perjanjian. Nah, di tengah kesabaran ya yang dimiliki oleh kaum muslimin terhadap orang-orang Bani Koinoko ini, Bani Koinoko ya, di pasar Bani Koinoko saat itu, jadi ada seorang laki-laki penjual emas gitu ya, ada seorang wanita muslimah ya, seorang muslimah datang ke pasar untuk membeli emas saat itu, jadi seorang pengrajin penghiasan lah ya gitu ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu menyuruh perempuan itu untuk menyingkapkan kerudung yang menutupi wajahnya. Kemudian wanita muslimah ini tidak mau, gitu. Jadi muslimah ini tidak mau dan diam-diam kerudung wanita ini dikaitkan ke paku sehingga ketika bangkit auratnya tersingkap dan orang-orang Bani Koinoko yang ada di pasar saat itu mereka menertawakan wanita ini. Kemudian secara spontan wanita ini bergerak, gitu ya, berteriak. Kemudian seorang laki muslim yang berada di dekatnya melompat ke pengrajin perhiasan itu dan membunuhnya. Akhirnya orang Yahudi pun membalas dengan mengikat laki-laki muslim dan membunuhnya. Nah, di sini terjadi pertikaian antara orang-orang Bani Koinoko dengan seorang laki-laki muslim dan seorang muslimah, gitu ya. Nah, ternyata salah satu penyebab di sini adalah karena hal ini, gitu ya. Jadi ada pelecehan seorang wanita di pasar Bani Koinoko. Kemudian mendengar hal ini, maka Nabi SAW kemudian menunjuk Abu Lubabah bin Abdul Munzir sebagai wakil di Madinah. Sebagai wakil beliau di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan janjinya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib yang kemudian untuk pasukan yang saat itu dipimpin oleh Rasulullah SAW menuju Bani Koinoko. Nah, kemudian di tengah perjalanan Rasulullah datang ke tempat kejadian, yaitu ke pasar Bani Koinoko itu. Kemudian Rasulullah mengembalikan perjanjian kepada orang-orang Bani Koinoko, gitu ya. Kemudian di sini adalah salah satu asbab turunnya ayat, di antaranya adalah surat ini, bentar, yang bunyinya, dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Nah, jadi turun ayat ini, ya, turun ayat ini surat Al-Anfal ayat 58 sebagai isyarat dari Allah bahwa Nabi SAW itu boleh untuk membatalkan perjanjian. Kenapa? Karena memang mereka telah melanggar perjanjian tersebut. Gitu. Nah, setelah itu maka terjadilah peperangan, pengepungan terhadap orang-orang Bani Koinoko. Nah, orang-orang Bani Koinoko ini merasa bahwa
tempat kita ini gitu ya cukup aman karena benteng-bentengnya tinggi, kemudian eh, pasokan makanan dan lain itu aman. Jadi mereka memilih untuk bertahan di dalam pemukiman mereka, dan Nabi SAW akhirnya saat itu di hari Sabtu ya, hari Sabtu, kemudian di pertengahan bulan Syawal, kita ingat bahwa Perang Badar Kubro itu terjadi pada bulan Ramadan ya. Nah ini pada bulan Syawal, pada tahun 2 Hijriah, tahun yang sama. Jadi pengepungan berlangsung selama 15 hari atau 15 malam, gitu ya, 15 malam. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Nah, kemudian hingga di hari-hari terakhir mereka disusupi oleh rasa takut. Ya, rasa takut ini adalah pasukan-pasukan Allah yang Allah kirimkan gitu ya, menyusupi dada-dada mereka. Mereka merasa takut. Kenapa? Karena mereka terisolir dari dunia luar, kemudian mereka tidak mendapatkan pasokan makanan dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi sehingga akhirnya mereka putus asa dan mereka menyerah kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW meminta Al-Munzir bin Qudamah As-Sulami Al-Ausi untuk mengikat kedua tangan orang-orang Yahudi itu ke belakang bahu mereka. Nah, diikat tuh ya di belakang bahu mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum muslimin, bunuhlah seluruh laki-laki yang ada di sini, gitu ya, dan jadikan perempuan dan semua harta itu menjadi rampasan perang bagi kaum muslimin. Nah, kaum muslimin sudah bersiap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dia memohon kepada Nabi SAW dengan segala kemunafikannya, gitu ya. Dia mendesak agar beliau memaafkan orang-orang Yahudi tersebut dengan mengatakan, wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada teman-temanku. Ya. Jadi sebelumnya di Bani Qainuqa merupakan sekutu Khazraj, orang-orang Khazraj. Jadi si Abdullah bin Salul ini dia adalah orang-orang Khazraj, dia orang Khazraj. Kemudian sebelumnya mereka bersekutu dengan Bani Qainuqa ini. Dia bilang, berbuat baiklah kepada teman-temanku. Nah, kemudian Rasulullah SAW tidak menggubris ucapan Abdullah bin Ubay sehingga ia mengulangi permohonannya. Beliau akhirnya menolaknya, tapi Abdullah bin Ubay justru memasukkan tangannya ke saku besi Rasulullah SAW, kemudian bersabda kepadanya, lepaskan. Beliau marah kepadanya hingga wajah Rasulullah SAW terlihat memerah. Gitu ya. Kemudian Rasul bersabda, celakalah kamu. Tetapi karena dia munafik gitu ya, dia tidak akan mau melakukan apapun gitu ya. Dia akan melakukan apapun untuk membujuk Nabi SAW. Jadi bergaya seperti orang bodoh gitu ya. Yang mengikuti Nabi, dia nggak akan melepaskan Nabi sampai Nabi mengabulkan permintaannya. Kemudian dia berkata lagi, tidak, demi Allah, aku tidak akan melepas hingga engkau mau untuk berbuat baik kepada mereka, teman-temanku. Mereka pernah mengikut untuk berperang melawan kaum dengan mengerahkan berbagai kaum dengan mengerahkan 400 orang tanpa mengenakan baju besi dan 300 orang yang mengenakan baju besi. Apakah justru engkau akan membantai mereka ya hanya dalam sesaat? Nah, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini, mereka untukmu. Si Abdullah bin Ubay. Nah, ternyata apa yang Nabi SAW ini adalah sebuah bentuk keputusan politis. Kenapa? Kita lihat ada hikmah pembebasan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Ya. Jadi tadinya Nabi SAW mau memenggal mereka semua tuh para laki-lakinya karena melanggar perjanjian, tapi karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia memohon-mohon seperti anak kecil gitu ya di hadapan kaum muslimin yang lainnya, dan dia Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia kan awalnya orang yang akan menjadi pemimpin, namun hanya Rasul yang menjadi pemimpin dan banyak sekali pengikutnya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi SAW. Sabda beliau kepada Ibnu Salul, mereka milikmu itu
memiliki harapan agar orang-orang di belakang Ibnu Salul itu menjadi baik lantaran baiknya Ibnu Salul dan gitu, terus dalam barisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gitu. Jadi Rasul sangat tahu si Ibnu Salul ini dia adalah orang munafik, sehingga seandainya dia dikerasin gitu, dia akan serang balik dan mengajak orang-orang yang baru masuk Islam saat itu mereka untuk keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka lebih percaya kepada Ibnu Salul saat itu. Keimanannya belum kuat. Jadi itulah salah satu taktik Nabi. Nah, kemudian Rasulullah SAW ingin menghindari fitnah dalam tubuh kaum muslim karena sebagian orang Ansor baru masuk Islam dan dikhawatirkan berpengaruh, gitu, pengaruhnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dapat mempengaruhi mereka. Gitu, karena suara Abdullah bin Salul ini dia sangat lantang, gitu, sangat lantang sehingga apapun yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu bisa mempengaruhi orang. Ya, salah satu yang kan diplomatis ya. Mereka itu adalah marketer yang canggih gitu. Kita bisa lihat bagaimana salah satu marketernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah Mus'ab yang dikirim ke Madinah. Segitu hebatnya. Itulah kehebatan orang. Pun nggak semua Arab juga begitu ya. Tapi Abdullah bin Salul ini makanya dia dipilih sebagai pemimpin bagi mereka karena dia punya kemudian hakikat Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul ini akhirnya terbongkar. Jadi dengan dibebaskan orang kafir orang Yahudi tadi, kemudian kaum muslimin melihat Ubay bin Salul ini. Ternyata dia adalah sekutunya orang-orang munafik kafir Yahudi gitu. Sehingga dengan terbongkarnya tabiat asli Abdullah bin Ubay bin Salul, maka ruang geraknya semakin sempit, orang-orang udah nggak mulai percaya, ya, udah mulai tidak percaya lagi kepada dia, dan banyak orang yang akhirnya tidak mau lagi, gitu ya, bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, lalu dengan nasib dari orang-orang Yahudi Bakoin, gitu ya. Nah, ada satu peristiwa ya sebelum terjadinya peristiwa ini. Ya, jadi ada namanya Ubadah bin Samit. Nah, Ubadah bin Samit ini adalah keturunan dari Bani Auf. Dia memiliki hubungan sekutu dengan Bani Qainuqa. Dia pergi menemui Rasulullah SAW dan melepaskan ikatan persekutuan dengan mereka. Gitu ya. Kemudian dia datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, aku berwali kepada Allah dan dari bersekutu dengan mereka serta berlepas diri dari ikatan persekutuan dengan orang-orang kafir dan berwali kepada mereka. Nah, dengan itu gitu ya, maka dia tuh dari misalnya dia telah masuk Islam. Maka setelah diputuskan pengusiran Bani Qainuqa ini, Rasulullah SAW memerintahkan Ubadah bin Samit untuk mengusir orang-orang Bani Qainuqa ini. Nah, jadi, dengan keheranan gitu ya, Bani Qainuqa yang diusir oleh Ubadah bin Samit ini, gitu ya, mereka mengatakan, wahai Abdul Walid, di antara Aus dan Khazraj dan kami adalah sekutu kalian. Kamu melakukan hal itu terhadap kami. Ubadah berkata kepada mereka, semenjak kalian mulai memerangi Rasulullah SAW, aku mendatangi beliau dan aku katakan kepadanya, gitu ya, bahwa aku telah berlepas diri dari kalian. Maka Abdullah bin Ubay, gitu ya, yang dia bersekutu juga sama-sama sebelumnya, gitu ya, berkata, kamu berlepas diri dari bersekutu dengan para sekutu kamu. Bukan ini perjanjian mereka denganmu. Lalu ia mengingatkan medan-medan pertempuran yang mereka mendapatkan musibah di dalamnya. Gitu ya. Kemudian Ubadah mengatakan, wahai Abdul Habab, ya, hati telah berubah. Islam menghapus semua perjanjian. Dan demi Allah, kamu telah mencegah suatu perintah yang akan kita lihat akibatnya esok hari.
Nah, lalu si Bani Koinoko mengatakan, wahai Muhammad, kami memiliki piutang pada orang-orang. Nabi SAW menjawab, suruh mereka untuk segera melunasi dan berilah potongan utang. Gitu. Jadi mereka tuh terus mengulur-ulur waktu agar kepergian mereka tuh nanti aja biar siap-siap dulu gitu. Nah, tapi Nabi sangat paham gitu, bahwa mereka tuh sedang ngulur-ngulur waktu. Beliau bilang, kami punya hutang kepada orang-orang Muslim. Kemudian Rasul bilang, suruh mereka untuk suruh melunasi. Orang Muslim punya hutang juga sama kita, suruh lunasin gitu kan ya. Kemudian beri potongan utang gitu. Jadi sebaliknya, orang Yahudi punya hutang, orang Muslim juga punya hutang pada Yahudi, suruh langsung dilunasin saat itu juga. Nah, kemudian Ubadah memerintahkan kepada mereka untuk pergi dan mengusir mereka. Namun mereka minta tenggang waktu lagi gitu. Ia pun berkata kepada mereka, tidak ada dispensasi waktu sehari pun. Kalian memiliki 3 hari yang tidak akan aku tambah. Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Jika saja perintah itu dariku, aku tidak akan beri tenggang waktu kepada kalian. Nah, kemudian setelah 3 hari, Ubadah pergi meneliti jejak mereka hingga ke negeri Syam. Jadi mereka tuh pergi sangat jauh ya. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai orang-orang yang tidak memiliki negeri. Negeri yang inilah negara jajahan ya, Palestina. Dan mereka tuh nggak punya negeri. Nah, setelah itu Ubadah mengatakan, bukit yang tinggi dan jauh dan lembah jauh lagi. Ia mengikuti mereka hingga sampai di Hilfu Zubab. Nah, lalu ia kembali dan mereka menuju ke kota Adro'at di Syam. Nah, itu adalah akhir dari Bani Koinuko, gitu ya. Mereka diusir dan tidak boleh lagi keturunan mereka di Madinah, gitu. Mereka diusir semuanya. Sedangkan harta-harta mereka yang ditinggalkan itu menjadi harta rampasan perang bagi kaum muslimin. Nah, itu adalah tentang perang Bani Koinuko. Oh iya, sahabat Lentera mungkin sebelumnya saya ingatkan lagi ya, ini tentang apa bedanya Siriyah dengan Ghazwah. Ya, ada Ghazwah, ada Siriyah. Mungkin kalau ini ya kita membaca Sirah Nabawiyah, kita akan membaca ada Siriyah, ada Ghazwah. Apa sih bedanya gitu ya? Ghazwah itu dia adalah peperangan, ya. Peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW secara langsung. Jadi itu namanya Ghazwah kalau di Sirah itu. Kalau Siriyah itu adalah pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW, baik itu untuk perang atau pengamanan atau pengintaian atau untuk apapun, itu namanya Siriyah. Ya, baik. Nah, kita akan masuk ke perang berikutnya, yaitu perang Sawik. Ini sedikit sekali perang Sawik ini. Jadi peperangan ini adalah peperangan tanpa perlawanan. Kenapa? Nah, jadi perang Sawik ini adalah salah satu upaya balas dendam yang dilakukan kaum musyrik Mekah, ya, dengan melakukan invasi militer jarak 2 bulan setelah perang Badar. Gitu. Jadi setelah perang Badar tadi di bulan Syawal ya, kalau perang Koinoko awal, ini 2 bulan setelah perang Badar ya. Nah, bertepatan dengan bulan Zulhijjah tahun kedua Hijriah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kita ingat Abu Sufyan adalah orang yang memimpin kafir Quraisy yang dikejar oleh pasukan Nabi SAW dan dia selamat. Hanya karena saking dendamnya dia ingin melakukan. Nah, Abu Sufyan merahasiakan kedatangannya ke Madinah sehingga umat Muslim tidak memiliki persiapan. Jadi secara sembunyi-sembunyi. Berjarak kurang lebih 12 mil dari Madinah, di daerah ini Abu Sufyan, jadi daerah Najib ya, berhenti, kemudian meminta menginap di rumah Huyai bin Akhtab. Namun karena ketakutan Huyai menolak persinggahannya, nggak mau gitu. Nanti Nabi marah gitu. Akhirnya dia menginap di rumah
Salam bil Mishkam, pemimpin Bani Nazir, dan dia adalah orang yang mengelola harta Bani Nazir. Nah, Abu Sufyan kemudian mengutus beberapa tentara menyusup ke wilayah Adrin, sebuah daerah tersebut. Tentara melakukan kerusuhan dengan membakar kebun kurma dan membunuh orang Ansor, tarakan yang mereka temui di kebun kurma. Dan ada orang laki-laki. Dan kabar ini sampai ke telinga Nabi SAW. Kemudian beliau segera mengutus tentara melakukan pengejaran. Nah, mereka itu tidak terkejar. Nah, karena mengetahui informasi pengejaran ini, akhirnya mereka melarikan diri, dan sebelum kabur, mereka meninggalkan bekal berupa sejumlah karung gandum, ya, biar saat lari mereka tidak berat, gitu ya, bisa dengan gampang mereka lari. Jadi karung gandumnya disimpan. Nah, akhirnya kaum muslimin sampai ke tempat sebelumnya mereka berdiam diri, ya, tempat membuang karung gandumnya. Karung gandumnya akhirnya menjadi kaum muslimin, menjadi milik kaum muslimin, menjadi ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, dalam bahasa Arab gandum disebutnya sawik, makanya disebutnya perang sawik. Jadi perang sawik inilah apa? Gitu ya, jadi perang tanpa perlawanan. Mereka kabur duluan. Gitu. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian saja. Ya, alhamdulillah. Ya. Mungkin ini Siap. Kang Rizal mungkin sedang ini, atau sudah ada? Oh, silahkan Kang Rizal. Enggak. Siap. Afwan, mungkin dari Teh Wati, kira-kira mau dibuka sesi tanya jawab atau gimana ya? Kebetulan karena kurang sehat, jadi Siap, kayaknya siap. saya cukupkan saja. Siap, baik Teh. Iya. Oke, jazakillah khair kepada Teh Rahayuwati yang sudah sharing mengenai sirah di pertemuan 13 ya. Masya Allah. Jangan lupa teman-teman, besok insya Allah setiap pada subuh kita ada kajian pada subuh. Kemudian di besok juga setiap pada asar nanti ada talk show tentang psikolog mengenai suasana hati kita, kehidupan kita, dibahas di situ insya Allah interaktif. Dimulai jam 4 sore, kemudian setelah itu jam 5 sorenya kita bahas lagi Sirah Nabawiyah secara kronologis. Maka dari itu teman-teman, ayo ajakin saudaranya, teman-temannya di grup, ramaikan saja, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar supaya dari kegiatan ini banyak yang mendapatkan manfaat, terutama mengenai Sirah Nabawiyah ya. Itu saja, sahabat Lentera. Mungkin saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kifaratul majelis, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di besok pada subuh, terus jam 4 sore dan jam 5 sore. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.